yang sucikan dan mengampuniku. Kau pulihkan seluruh hidupku. Kau siapkan hati dan jiwaku untuk melayanimu. Kapanpun, dimanapun ada panggilanmu, kau selalu siap untuk melayanimu. Kapanpun, dimanapun, asal kau sertaku, ku siap melayanimu, Tuhan. Kau tuntun langkah hidupku dan pulihkan seluruh hidupku. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Kapanpun, dimanapun ada panggilan-Mu, ku selalu siap untuk melayanimu. Kapanpun, dimanapun, asal kau sertaku, ku siap melayanimu, Tuhan. Kapanpun, dimanapun ada panggilan-Mu, ku selalu siap untuk melayanimu. Kapanpun, dimanapun, asal kau sertaku, ku siap melayanimu, Tuhan. Ku siap melayanimu, Tuhan. Ku siap melayanimu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian dan jemaat sekalian. Sampai hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah hari ini dengan tetap stay at home, dan ibadah kita khotbah ini tetap mulai online ya. Biarlah kita semuanya hari ini sehat, semuanya ada dalam berkat anugerah Tuhan, tetap tenang dan damai sejahtera. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya mata rohani kami hanya tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, jelas dan benar. Dan mampukan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, mari bersama-sama kita akan membuka dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Mari kita membaca dan merenungkan bersama-sama. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia.
dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di bawah tema kekuatan dalam kesulitan, kita melihat dalam pembacaan tadi mendengar bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Tentu sakit pendarahan selama 12 tahun ini bukan hal yang enak. Pasti dia juga mengalami penderitaan, cemas, tidak nyaman. Dia rasa sendirian. Dan selama 12 tahun itu, dia sudah pergi kemana-mana berobat. Dan Alkitab menegaskan tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan dia. Jadi kita melihat bahwa perempuan ini betul-betul mengalami satu kecemasan, penderitaan, kesepian. Itu tidak mudah. Bayangkan kalau kita mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh, sudah kesana kemari, tidak sembuh. Apa yang kita alami? Pasti cemas, menderita, kesepian. Mungkin sudah banyak tetesan air mata yang kita keluarkan. Tetapi kita melihat bahwa ketika perempuan ini mengalami sakit yang sudah cukup lama dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun, dia tetap punya satu pengharapan yang kuat. Dia penuh semangat. Penderitaan itu tidak membuat dia putus asa, tetapi justru membuat dia kuat untuk mencari pertolongan. Dan ketika dia berusaha mencari pertolongan, dan dia sudah mendengar siapakah Yesus itu. Bahwa Yesus adalah seorang yang punya karisma yang luar biasa, punya kuasa. Dan pasti perempuan ini pun sudah juga mendengar dan tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Orang timpang berjalan, orang buta melihat. Sehingga timbullah pengharapan pada perempuan ini bahwa pasti sepun akan mengalami kesembuhan kalau datang pada Yesus yang ajaib, yang maha dahsyat, yang luar biasa. Sebab itu ketika Yesus kembali sedang mengajar banyak orang datang berdesak-desakan. Perempuan ini berusaha mendekati Yesus. Dan kemudian dia berhasil mendekati Yesus dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Berhasil menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Dan ketika dia berhasil menjamah jubahnya, seketika itu juga dia mengalami kesembuhan. Di dalam kesulitan, dia tetap mengalami semangat mencari jalan keluar. Dan dia punya pengharapan yang kuat karena mendengar siapakah Yesus yang sanggup membuat mujizat itu. Dan ketika dia sembuh dari pendarahannya itu, ketika menjamah jubah Tuhan Yesus, maka kita melihat bahwa reaksi Tuhan Yesus. Nah, reaksi Tuhan Yesus adalah dia katakan, "Siapa yang menjamah aku?" Lalu Petrus menjawab bahwa orang ini sedang berdesak-desakan. Ya pastilah ada senggol-senggolan, kira-kira seperti itu. Tetapi Yesus menjawab bahwa tidak ada yang menjamah aku. Karena ada satu kuasa yang keluar di dalam tubuhku. Nah, perempuan ini mendengar percakapan itu. Jadi kita melihat bahwa ketika perempuan ini berusaha mendekati Yesus, menjamah jubah Tuhan Yesus sehingga berarti pendarahannya, dia mengalami kesembuhan. Dan ketika Yesus bereaksi, dan akhirnya perempuan ini tahu bahwa ternyata dia ketahuan. Maksudnya adalah dia akan diam-diam saja dengan keyakinan yang penuh bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya. Nah, kita melihat ketika Yesus bereaksi bahwa ada satu kuasa yang keluar di dalam tubuhnya, maka wanita yang tadi diam-diam dari belakang, dia datang pada Yesus dengan gemetar. Dengan gemetar karena takut atau apa kita tidak tahu. Tapi yang kedua, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Kita melihat bahwa pendarahan ini, sakit yang luar biasa cukup lama dialami oleh perempuan ini, membuat perempuan ini jatuh tersungkur di bawah kaki Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa sakit penyakit yang dalam perempuan ini membawa dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan juga kalau kita melihat kaitannya dalam kehidupan kita, seharusnya
banyak hal yang kita alami, penderitaan, tantangan, membuat kita datang mencari Tuhannya seperti perempuan ini. Harus membawa kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan saat ini memang sedang banyak orang mengalami penderitaan, orang-orang cemas, orang yang takut, khawatir oleh karena corona. Sehingga saking khawatirnya banyak orang begitu kaget, melihat orang batuk langsung takut. Ada orang yang bersin langsung takut, waduh takut pula corona, padahal belum tentu itu corona. Saking paniknya, saking takutnya dengan corona ini. Perempuan ini mengalami sakit pendarahan. Itu sebenarnya merupakan khotbah singkat bagi perempuan ini. Bahwa lewat sakit ini dia harus mencari Tuhan. Demikian juga kita. Wabah corona ini harus membawa kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Bersatu padu mencari Tuhan. Dan mungkin juga ada corona-corona yang lain, wabah-wabah yang lain. Mungkin kita mengalami yang lebih dahsyat dari corona. Kita mengalami sakit kanker. Ada kesakitan yang luar biasa stadium 4. Ada kesakitan yang tidak bisa kita hadapi lagi. Kita kehilangan orang yang terkasih. Kita mengalami perhara rumah tangga. Dan berbagai macam sakit penyakit lebih dahsyat dari corona. Apapun itu yang kita alami, itu merupakan khotbah singkat dari Tuhan. Yang seharusnya membawa kita datang pada Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Bukan saja hanya corona. Apapun sakit kita, apapun penderitaan kita, harus membawa kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Seperti perempuan yang sakit 12 tahun ini. Perempuan ini tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Lalu yang ketiga dikatakan, ketika wanita ini datang dengan gemetar, tersungkur di depan kaki Yesus dan dia bersaksi. Di depan orang banyak ini. Bahwa betul dialah yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Dialah yang menjamah dengan harapan bahwa sakitnya itu ketika menjamah jubah Tuhan Yesus, dia mengalami kesembuhan dan benar akhirnya sembuh. Jadi sakit ini juga akhirnya apa? Membawa perempuan ini berani bersaksi di depan banyak orang. Yang tadinya apa? Dia datang dari belakang dengan diam-diam. Tapi kita mengalami kesembuhan artinya apa? Dia harus bersaksi depan banyak orang. Jadi Bapak sekalian, kesempatan bersaksi adalah kesempatan menyaksikan cita kasih Tuhan ketika kita mengalami penderitaan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa setiap penderitaan, kesulitan itu merupakan kesempatan bagi kita mengalami pertolongan Tuhan. Penderitaan, tantangan harus membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan akhirnya Yesus berkata perempuan itu, imanmu menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Jadi Bapak sekalian, kita melihat bahwa kesulitan yang dialami oleh perempuan ini, sakit pendarahan, itu merupakan khotbah singkat bagi perempuan ini untuk mengalami pertolongan Tuhan. Dan seharusnya bagi kita, setiap apapun peristiwa yang kita alami saat ini, merupakan kesempatan bagi kita mengalami pertolongan Tuhan. Banyak khotbah singkat yang Tuhan berikan bagi kita. Contohnya, bunyi lonceng gereja. Itu sebetulnya khotbah singkat dari Tuhan. Ketika kita mendengar bunyi lonceng gereja, pernahkah bertanya dalam hati kita, sudah berapa lama kita tidak pergi gereja? Atau mungkin selalu kita mendengar bunyi lonceng gereja, kita menebalkan telinga kita, menebalkan hati kita tidak beranjak datang pada Tuhan. Saat ini, corona, sakit penyakit, siap kesulitan merupakan khotbah singkat dari Tuhan untuk kita datang pada Tuhan. Bunyi lonceng gereja membawa kita, memanggil kita kembali kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Alkitab, firman Tuhan, khotbah-khotbah singkat, itu merupakan khotbah singkat dari Tuhan bagi kita, mengingat kita untuk datang pada Tuhan. Lagu-lagu rohani berbicara kepada kita, mengingat kepada kita kasih Tuhan yang luar biasa. Kematian, ketika kita melihat kematian datang melihat, kita harus bertanya dalam diri sendiri, saat ini saya melayat, suatu hari kita pun akan dilayat. Itu pun khotbah singkat dari Tuhan bagi kita. Sehingga apapun dalam hidup ini sebetulnya, kalau kita sungguh-sungguh menghayati, akan membawa kita bertanya pada Tuhan.
Tuhan, apa yang sedang saya alami ini merupakan kesempatan dari saya semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Semakin membuat saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Selama ini kita mungkin sudah banyak berdoa, banyak mencari. Tapi mungkin pertolongan Tuhan kita rasa masih jauh. Tapi perempuan ini ketika tersungkur di bawah kaki Tuhan, dia mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Sungguh beriman, sungguh-sungguh punya semangat yang kuat mencari Tuhan. Lalu apakah ketika kita tidak disembuhkan kita kurang beriman? Tidak juga, salah. Jawaban Tuhan ada 3. Yang pertama, ketika kita berdoa, Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, itu mujizat Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak sembuhkan, itu pun mujizat Tuhan juga. Tuhan tidak sembuhkan, itu merupakan kedaulatan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita dengan sakit penyakit yang Tuhan tidak sembuhkan, itu karunia yang Tuhan berikan untuk kita mengalami apa? Kekuatan di dalam Tuhan. Paulus, seorang rasul yang luar biasa, yang hebat dipakai oleh Tuhan. Dia mengalami sakit sampai mati, Tuhan tidak sembuhkan. Tujuannya apa? Untuk membawa Paulus terus semakin bergantung pada Tuhan. Dia tetap bersaksi, Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa atau hidup di dalam dosa, tidak. Tetapi kedaulatan Tuhan membawa kita semakin bergantung, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan penderitaan ini juga sebetulnya membawa kita bersama-sama, orang percaya, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan ketiga, jawaban Tuhan adalah tunggu. Ada waktunya. Tuhan bilang tunggu dulu, sabar. Di kadang penderitaan membawa kita apa? Supaya belajar lebih sabar. Lebih tunduk bawah kaki Tuhan. Sabar, sabar, sabar. Menantikan pertolongan Tuhan. Dengan terus memelihara iman kita. Dan yang penting dari itu semuanya adalah sekalian, saat ini kita bersama-sama berdoa mengalami pandemik ini. Jadi jangan fokus pada coronanya, tapi pada Tuhan yang sanggup menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Dan lewat corona ini, lewat wabah, lewat sakit banyak apapun juga ke depan, mungkin ada banyak corona yang lain, membawa kita bersatu, berdoa, tersungkur di bawah kaki Tuhan, dan nantikan cara Tuhan menolong kita. Karena ada waktunya. Ketika Tuhan bertindak, maka semuanya akan selesai. Badai pasti berlalu, corona pasti berlalu, kanker pasti berlalu, dan manusia pun akhirnya akan berlalu. Ujungnya kemana? Ujungnya harus menghadap kepada Tuhan. Namun sebelum kita menghadap Tuhan, entah karena corona, entah karena sakit penyakit, atau karena apapun juga, sebelum menghadap Tuhan, mari kita selalu apa? Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kesulitan yang kita hadapi harus bawa kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap berserah, tetap mencari wajah Tuhan. Dan secara fisik kita terus menjaga kesehatan hidup kita, ikuti hal-hal yang sudah dianugerah, yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kita, yang sudah dianjurkan, sudah dihimbau, kita hidup sehat, ya, jaga jarak, tetap stay at home, kita terus menjaga itu semuanya supaya kita tetap sehat. Jadi secara jasmani, secara rohani kita terus memelihara itu. Dan yang penting kembali soal firman Tuhan adalah kita tetap tersungkur bawah kaki Tuhan, kita berdoa dengan satu keyakinan. Semua wabah apapun akan berhenti. Badai pasti berlalu, masalah pasti selesai, dan Tuhan pasti menolong kita, memberikan kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Kristus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus menolong kami mengerti firman Tuhan lebih jelas lagi, dan memampukan kami untuk terus hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam doa, dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Menghadapi berbagai macam penderitaan yang kami alami, corona maupun sakit penyakit yang lain, Tuhan kuatkan, teguhkan umat-Mu, teguhkan kami semuanya. Biarlah lewat kesulitan ini kami semua bersatu hati, tersungkur di bawah kaki Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, lalukan negara kami, bangsa kami, rakyat Indonesia, gereja kami, persekutuan kami, keluarga kami, bebaskan dari corona dan berbagai macam virus yang berbahaya.
terutama virus yang mematikan rohani kami. Tuhan tolong, pelihara kami, jauhkan kami dari segala yang jahat. Dan juga kami menyerahkan pemerintah kami, Bapak Presiden serta jajaran, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan untuk boleh memimpin bangsa ini keluar dari krisis ini. Baik krisis sakit penyakit, krisis ekonomi, dan berbagai krisis yang lain. Tuhan peliharakan bangsa kami. Menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kapanpun, dimanapun, asal kau sertaku, ku siap